Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungan singkat firman Allah pada pagi hari ini adalah berfokus kepada Kristus. Kita akan membaca Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Atau terjemahan lain, bertekun dalam perlombaan yang sudah diatur untuk kita. Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Kemarin saya sampaikan bahwa haleluya, kita ini memang harus menghadapi perlombaan yang sudah diatur oleh Tuhan, oleh Allah Elohim dalam kehidupan kita masing-masing. Puji nama Tuhan, kita bisa menarik campur tangan Tuhan dalam setiap perlombaan yang kita hadapi, kalau kita ini mengasihi Tuhan. Sebab itu jangan sampai kita luntur kasih kita kepada Tuhan. Karena Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Ya, puji Tuhan. Jadi untuk menarik campur tangan Tuhan, haleluya, dalam setiap problem yang kita hadapi, kita harus mengasihi Tuhan. Ya, nanti Tuhan akan campur tangan. Mengasihi Tuhan berarti mengasihi firman-Nya. Haleluya. Dan kita masuk ke dalam rencana Tuhan. Kita dipanggil bukan saja untuk diselamatkan, tetapi dipanggil untuk menjadi anak-anak sulung dari Allah. Puji nama Tuhan, yaitu kehidupan Kristen yang memiliki hak sulung, yang nanti bisa menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, rapture, dan masuk ke dalam pesta nikah anak domba Allah. Ayat yang kedua mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya kita harus fokus kepada Yesus. Masuk tahun 2023 ini kita harus fokus kepada Yesus. Memang iblis akan bekerja membuat dunia ini carut marut dengan tujuan untuk memecah konsentrasi orang-orang Kristen. Tetapi kita tidak mau tertipu oleh iblis. Kita minta pertolongan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dan kita mau fokus kepada Kristus yang dikatakan yang memimpin kita, ya, dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Ya, menjadi gereja sempurna itu berarti menjadi anak-anak sulungnya Allah yang memiliki hak kesulungan. Ya, puji nama Tuhan. Haleluya. Yang tekun memikul salib. Haleluya. Dan dikatakan ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, bagi Kristus yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tuhan Yesus sebagai manusia, Dia tekun memikul salib, betapapun beratnya sengsara itu, karena Dia memandang kepada kekekalan. Masa depannya adalah kekekalan, di mana kalau Dia lulus, Dia menang, Dia berhasil menjadi penebus dosa umat manusia, Dia akan mengalami kemuliaan yang tertinggi, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Demikian juga kita ini. Puji nama Tuhan, haleluya, mengasihi Tuhan
Itu mendorong kita untuk hidup bergaul dengan Allah seperti Henokh, ya. Dikatakan dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24 dikatakan, dan Henokh bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah, artinya mengalami rapture, ya. Tidak ada jalan lain untuk kita bisa rapture, yaitu kita harus hidup bergaul dengan Allah. Jangan sampai waktu kita hanya disita untuk kesibukan dunia, tapi marilah kita mengatur waktu kita ini untuk kita juga bisa hidup bergaul dengan Allah, bergaul dengan Yahweh Elohim. Bergaul dengan Elohim itu berarti kita bergaul dengan firman dan bergaul dengan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, sebab orang yang berbahasa roh itu berarti dia sedang berkata-kata dengan Allah. Itulah yang disebutkan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang kedua, orang yang berbahasa roh itu sedang berkata-kata dengan Allah. Itulah salah satu cara untuk kita masuk bergaul dengan Allah. Puji nama Tuhan, tapi bergaul dengan Allah berarti juga kita harus bergaul dengan firman-Nya. Sebab Allah dan firman itu satu, ya. Pada awal pertama adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu ada juga Allah. Kita harus punya gairah, haleluya, kerinduan yang besar untuk mengerti dan melakukan firman Allah. Haleluya, firman Allah harus menjadi pusat kehidupan kita, sebab Yesus itu firman yang jadi manusia. Sebab itu mari kita melangkah masuk tahun 2023 ini, gaya hidup kita diubah dari gaya hidup yang duniawi, yang kedagingan, menjadi gaya hidup anak-anak Allah yang sejati, gaya hidup warga kerajaan Allah. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita mulai hidup bergaul dengan Allah, bergaul dengan Elohim, dengan kita secara teratur berdoa, secara teratur kita hidup menyelidiki firman, mengikuti perkembangan firman, dan mengikuti pergerakan Roh Kudus yang sedang terjadi. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapak, pada pagi hari ini Engkau mengatakan kepada kami bahwa untuk kami menang dalam perlombaan, kami harus mengasihi Tuhan, dan kehidupan yang mengasihi Tuhan itu berarti bergaul dengan Tuhan. Hanya dengan bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan bisa menjadi fokus kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk melaksanakan firman yang sudah kami dengar ini, dan Roh Kudus akan menyempurnakan pengertian-pengertian kami kepada firman Tuhan. Haleluya, sehingga firman itu berakar dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih buat perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk bergaul dengan Tuhan.